Pemirsa, Kejaksaan Agung menggelar perkara kasus korupsi ekspor CPO. Ya, pemirsa, tak tanggung-tanggung korupsi CPO tersebut membuat kerugian negara mencapai 11,8 triliun rupiah. Kejaksaan Agung dengan jelas menunjukkan tumpukan uang kasus korupsi ekspor CPO di atas meja besar. Uang pecahan Rp100.000 tersebut terlihat ditumpuk hingga menggunung dan mengelilingi lokasi dilaksanakannya keterangan pers. Total korupsi ekspor CPO dihitung mencapai 11,8 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar ini menegaskan bahwa kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO ini menyebabkan potensi kerugian sebesar 11,8 triliun rupiah dengan melibatkan korporasi besar yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musimas Group. Sedangkan kasus ini bermula dari penyelidikan antara ataupun atas kelangkaan minyak goreng di pasaran dan dugaan manipulasi dalam ekspor CPO. Kejaksaan Agung menemukan adanya suap terkait vonis bebas dalam kasus korupsi ekspor CPO. Kejagung sendiri telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan, termasuk 2 pengacara dan seorang direktur pemberitaan televisi. Mereka diduga melakukan pemufakatan jahat untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan kasus korupsi ekspor CPO. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Yang patut kita garis bawahi bahwa tentu ini merupakan upaya dari Kejaksaan Agung melalui jajaran Jampitsus, di mana uang yang ada di hadapan kita merupakan bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan. Ya, oleh karenanya, karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka kami melakukan penyitaan terhadap. Sementara itu, Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus korupsi ekspor CPO yang merugikan negara sebesar 11,8 triliun rupiah ini ternyata melibatkan 5 korporasi besar. Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno menjelaskan bahwa kasus korupsi ekspor CPO yang ditangani Kejaksaan Agung ini menyeret 5 perusahaan besar di sektor CPO. Kelima korporasi besar tersebut diantaranya Wilmar Group, Permata Hijau Group, Musimas Group, dan lainnya yang dalam penyidikan secara jelas merugikan negara hingga mencapai 11,8 triliun rupiah. Penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 atas nama 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Kelima terdakwa tersebut adalah yang pertama PT Multimas Nabati Asahan, 2 PT Multi Nabati Sulawesi, 3 PT Sinar Alam Permai, 4 PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan 5 adalah PT Wilmar Nabati Indonesia. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Ya, 11,8 triliun rupiah bukan angka yang kecil ya, Cah ya. Kalau kita lihat juga tadi di lokasi konferensi persnya ini uang 100 ribuan ini ditumpuk-tumpuk menggunung bahkan mengelilingi area konferensi pers. Ini berarti menandakan bahwa besar sekali nilai dari kasus korupsi CPO yang memang terjadi sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir yang tentunya melibatkan korporasi besar sayangnya dan juga tadi ada sisi penyuapan terkait dengan vonis bebas. Nah, ini kita harapkan bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi Indonesia untuk kemudian bisa kian berhati-hati, pengawasannya lebih ketat agar kemudian tidak terjadi lagi kasus serupa. Betul, karena jangan sampai terlalu mencederai kepercayaan masyarakat ya, udah CPO-nya korupsi, terus kemudian hakim pengadilan negeri yang seharusnya mengadili ini juga ternyata ikut disuap, ya korupsi lagi gitu ya, ada panitera, hakim, dan juga ketua pengadilan negeri tadi ya begitu. Kita harapkanlah auditnya bisa menyeluruh dan sanksinya betul-betul bisa ditegaskan ya. Ya, jangan sampai kemudian masyarakat benar-benar menyatakan bukan menuju Indonesia emas begitu, tapi Indonesia cemas. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi. Iya, sebelum berbagai program ataupun inisiatif-inisiatif yang luar biasa itu terwujudkan,
rasanya paling baik, paling prioritas korupsi dulu lah ya, diberantas begitu. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, tim kuasa hukum ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong walk out dari persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pihaknya marah dan mengaku sudah lelah dengan keadilan yang berjalan di Indonesia. Pihaknya keberatan lantaran majelis hakim tetap mengizinkan jaksa penuntut umum membacakan keterangan ex-Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno di tahap penyidikan. Kuasa hukum ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir, menyebut ketidakhadiran mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno dalam sidang perkara dugaan korupsi impor gula. Ari menyoroti ketidakhadiran Rini Sumarno yang kembali mangkir dari panggilan sidang, padahal menurutnya Rini merupakan saksi kunci yang seharusnya memberikan kesaksian langsung di hadapan majelis hakim. Akibat keputusan hakim yang mengizinkan pembacaan keterangan tanpa kehadiran saksi, tim kuasa hukum Lembong menyatakan walk out dari ruang sidang. Ia pun menyoroti banyaknya kejanggalan selama proses persidangan yang menurutnya mencederai prinsip fair trial, termasuk pergantian majelis hakim yang dinilainya meragukan independensi peradilan. Pertanyaannya adalah, jaksa sudah manggil 4 kali. Apa keempat-empatnya semua acara keluarga? Ya kan? Nah, di sisi lain, jaksa ini kan punya kewenangan untuk menghadirkan dan punya kemampuan untuk eksekusi menghadirkan secara paksa. Ataukah inilah yang disebut dengan perintangan penyidikan yang sesungguhnya? Ini harus tegas dong. Seperti diketahui, Tom Lembong didakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga 578 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana Dede Rudi, IDEX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan 2 temuannya dari hasil kajian terhadap tata kelola dan ekspor nikel. Ya, KPK menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan yang tak hanya berkaitan dengan pengaturan serta mekanisme verifikasi, namun juga dengan penelusuran teknisnya. Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan 2 temuannya dari hasil kajian terhadap tata kelola dan ekspor nikel selama 2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan temuan pertama adalah soal adanya potensi kerawanan terkait tata kelola nikel. Menurut KPK, potensi kerawanan itu terjadi mulai dari hulu hingga ke hilir. Budi menjelaskan hal itu terkait perizinan yang tak sesuai undang-undang hingga jaminan reklamasi dari perusahaan tambang yang tak memadai. Di antaranya adalah terkait dengan mekanisme perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan kegiatan penambangan pada kawasan hutan yang belum memiliki izin. Kemudian pendataan atas penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang juga masih belum memadai. Adapun temuan kedua adalah potensi permasalahan perihal legalitas ekspor nikel. KPK menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan yang tak hanya berkaitan dengan pengaturan serta mekanisme verifikasi, namun juga dengan penelusuran teknisnya. Atas temuan itu, Budi mengungkapkan KPK telah menyiapkan beberapa rekomendasi perbaikan. Meski demikian, Budi menyebut rekomendasi itu belum bisa disampaikan. Ia hanya memastikan rekomendasi itu disampaikan untuk mencegah korupsi. Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, IDX Channel.